Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly Febriana dan ada dua rekan saya yaitu Angelia Kirana serta Jessica Pratiwi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai siklus pendapatan pada PT Nextgen Trasindo. Yaitu ada Angelia Kirana dengan NIM 63210037, ada Jessica Pratiwi dengan NIM 63210116, dan ada saya sendiri yaitu Sherly Febriana dengan NIM 63210038. Agenda pembahasan kami di sini ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, lalu penutup. Pendahuluan, latar belakang. Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Meningkatnya perekonomian di Indonesia yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat, terutama di kota-kota besar, dapat merubah gaya hidup masyarakat saat ini menjadi konsumtif. PT Nextgen Trasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Perusahaan ini meliputi pengiriman luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, perusahaan ini mendukung pengiriman melalui darat, udara, dan juga perairan. Semakin berkembangnya teknologi juga membuat PT Nextgen ini semakin berkembang dan memiliki pesanan untuk pengiriman yang lebih banyak, terutama dari e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kami ingin membahas siklus pendapatan dari PT Nextgen dalam proyek ini. Maksud dan tujuan, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan, memahami tujuan utama siklus pendapatan, menjelaskan bagaimana aktivitas bisnis dasar dan operasional, dan operasi pemrosesan informasi terkait yang dijalankan dalam siklus pendapatan, memahami cara pengendalian masalah dalam menerapkan siklus pendapatan. Ada metode penelitian, yaitu di sini ada observasi serta studi pustaka. Yang dimaksud observasi di sini mengumpulkan data dengan mengunjungi PT Nextgen Trasindo untuk mengetahui proses siklus pendapatannya. Studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan mempelajari permasalahan yang akan dibahas dan menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Angelia Kirana. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Angelia Kirana Wardani dengan NIM 63210037. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam makalah kami adalah mengenai sistem pendapatan atau penjualan tunai yang terjadi, mencakup prosedur serta data-data yang terkait dalam proses penjualan, yaitu mulai dari proses pemesanan, pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya, sistematika penulisan. Di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan ruang lingkup, metode penelitian, sistematika penulisan. Yang bab 2 yaitu landasan teori, menjelaskan mengenai konsep dasar sistem dan peralatan pendukung jika ada. Bab 3 yaitu pembahasan, menjelaskan tentang definisi siklus pendapatan, proses dan ancaman pengendalian pengiriman penagihan. Bab 4 penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah serta saran-saran dari isi makalah yang telah dibuat. Selanjutnya ada landasan teori, konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data, penyimpanan, menghimpun, kerangka kerja, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem sangat berperan penting bagi manajemen pada semua tingkatan, terutama sistem informasi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan, yaitu adanya masukan, pengolahan data, dan keluaran. Selanjutnya yaitu peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tool system berupa alat dalam merancang sebuah sistem. Diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah rancangan. Berikut peralatan pendukung untuk merancang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada Unified Modeling Language atau UML.
Yang kedua ada Logical Record Structure atau LRS. Yang ketiga ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang keempat yaitu Use Case Diagram. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Pertama di sini ada umum. Dalam proses penjualan secara garis besar ditentukan oleh konsumen dan tersedianya barang yang siap dijual atau dikirim. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penjualan semakin rumit dengan adanya aturan-aturan baru dalam perdagangan itu sendiri. Yang kedua ada tinjauan perusahaan. PT NextGen Trasindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Mereka memperoleh pendapatan dengan cara penjualan melalui pengiriman secara tunai. Yang ketiga yaitu ada sejarah perusahaan. PT NextGen Trasindo perusahaan yang menawarkan jasa kirim melalui udara, air, maupun darat. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2021 di Jalan Duko Toho, Blok J, nomor 22. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mempermudah pengiriman barang antar kota maupun dalam kota. Berikut tergambar struktur organisasi. Pertama di sini ada direktur, supervisor, manajemen keuangan. Lalu untuk supervisor sendiri ada bagian pengiriman, bagian gudang. Untuk manajer keuangan ada bagian finansial. Nama saya Jessica Pratiyuba Nesti dengan NIM 632101116. Saya akan menjelaskan materi pembahasan, melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah sistem berjalan. Urutannya adalah pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu karyawan akan mencatat pemesanan, lalu membuat nota pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, owner akan menerima nota dan pembayarannya. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu proses bisnis sistem berjalan. Sistem pengiriman kepada konsumen pada PT NextGen Trasindo ada 3 cara, yaitu yang pertama proses pemesanan, yang kedua proses pembayaran, lalu yang ketiga proses pembuatan laporan. Lalu lanjut ke poin berikutnya yaitu spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran yaitu adalah dokumen yang dihasilkan dari proses bentuk masukan. Adapun bentuk spesifikasi keluaran adalah sebagai berikut. Dokumennya itu seperti nota pembayaran, contohnya. Fungsinya yaitu sebagai bukti pembayaran. Sumbernya yaitu bisa didapatkan dari bagian penjualan, tujuannya untuk pelanggan, lalu frekuensi pembuatannya itu setiap transaksi pemesanan. Nama dokumennya yaitu lembar order, fungsinya adalah sebagai bukti pemesanan. Sumbernya kita dapatkan dari konsumen. Tujuan dokumen ini dibuat adalah untuk bagian pemasaran. Lalu frekuensi pembuatannya yaitu setiap transaksi pemesanan juga. Media yang dikeluarkan juga kertas dan biasanya berjumlah 1 lembar. Selanjutnya ke poin pemecahan masalah. Pada PT NextGen Trasindo terdapat beberapa permasalahan pokok. Pemecahan masalah yang penulis harapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan sistem laporan keuangan berupa jurnal sebagai alat bantu untuk mempercepat proses perhitungan dan pembuatan rekapitulasi laporan keuangan. Yang kedua yaitu merancang sebuah sistem penjualan terkomputerisasi untuk mempermudah dalam pencatatan transaksi dan proses pengolahan data. Yang ketiga yaitu membuat panduan sistem pengendalian intern yang jelas sehingga memudahkan pihak manajemen dalam melakukan evaluasi atas tugas dalam perusahaan. Lalu ke poin permasalahan pokok, berdasarkan pemaparan penulisan dalam sistem penjualan yang sedang berjalan, masalah yang ada pada PT NextGen Trasindo yaitu yang pertama, proses penyimpanan data yang berupa arsip kurang begitu aman. Lalu yang kedua, proses pencatatan rekapitulasi laporan dan proses pengirimannya masih manual, sehingga tingkat keamanan datanya kurang efektif, efisien, dan akurat. Lalu masuk ke slide terakhir yaitu penutup. Terdapat kesimpulan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan adanya sistem terkomputerisasi, maka data akan lebih efektif, efisien, dan akurat serta mengurangi tingkat kesalahan. Lalu yang kedua, tujuan penelitian yaitu membuat rancangan sistem informasi yang berbasis client server yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta mempermudah perusahaan dalam mengelola data.
Lalu yang ketiga, untuk mencari data, sistem terkomputerisasi sangat berguna karena akan lebih cepat dalam pencarian data-datanya. Yang terakhir yaitu poin keempat, proses penyimpanan data-data dengan menggunakan sistem terkomputerisasi akan lebih menghemat waktu tanpa menggunakan media kertas. Selanjutnya, saran. Dari kesimpulan di samping, penulis ingin menyampaikan dan memberikan sedikit saran untuk PT NextGen Trasindo. Saran-saran tersebut adalah, yaitu yang pertama, diperlukannya karyawan yang mengerti tentang sistem terkomputerisasi, agar mengurangi tingkat kesalahan. Lalu yang kedua, dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menyimpulkan data. Yang ketiga, gunakan keamanan dalam sistem terkomputerisasi agar tidak terotak-atik oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang keempat, memberikan pengarahan kepada karyawan yang memegang alih sistem terkomputerisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami harap materi yang kami presentasikan ini dapat berguna. Terima kasih.